Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Safira S. Saya berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Merupakan salah satu mahasiswa dari Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah yang akan menceritakan sedikit kisah tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Ada yang tahu kisah ini? Mungkin ada yang udah tahu ya, atau ada juga mungkin yang tidak tahu Ki. Ayo nih, sama-sama kita tahu Ki dari video ini. Yuk kita nonton. Kalian tahu nggak? Kalau di dalam agama Islam ada banyak sekali nabi dan rasul. Namun, yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tentu bertugas berdakwah di daerah Palestina, tepatnya kepada Bani Israel, yang dimana ia memiliki istri. Istrinya ini namanya adalah Isya binti Yakub. Isya binti Yakub memiliki kakak, namanya adalah Hannah binti Yakub. Hannah binti Yakub menikah dengan salah satu ulama dari Bani Israel yang namanya adalah Imran. Nah, dari pernikahan Hannah binti Yakub dan Imran lahirlah Maryam, ibu dari Nabi Isa. Wow, ternyata Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa memiliki hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat. Apalagi semenjak kecil Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria, yang dimana Nabi Zakaria dan juga istrinya 1 abad lebih tidak dikaruniai oleh anak. Oleh karenanya Maryam diasuh oleh Zakaria di Baitul Maqdis dan dibuatkan yang namanya mihrab di dalam masjid Baitul Maqdis tersebut. Kalian tahu nggak kisah dari Nabi Zakaria kayak mana? Uniknya, ketika telah dikaruniai seorang anak, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan langsung nama anak tersebut di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam Quran surah Maryam ayat 7, yang artinya, wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kamu kabar gembira dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya. Masya Allah, Allah langsung mengatakan di dalam Quran surah Maryam ini bahwasanya, wahai Nabi Allah, engkau dikaruniai seorang anak yang namanya adalah Nabi Yahya. Sungguh sebuah kesenangan yang sangat luar biasa ketika sudah berabad loh penantiannya, kemudian dikaruniai seorang putra yang dimana dia memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Saat itu salah satu teman dari Nabi Yahya mengajak Nabi Yahya keluar. Yahya, main yuk. Ya kayak kita, kalau di daerah saya sih kayak gitu. Apa jawaban Yahya? Kalau kita orang biasa jawabnya biasa, ayo main yuk, main apa? Tapi Nabi Yahya menjawab apa? Sesungguhnya aku diciptakan tidak untuk bermain. Oh ya teman-teman, kalian tahu gak sih kalau yang lebih duluan meninggal itu ternyata Nabi Yahya. Nabi Yahya bertugas berdakwah di daerah Damaskus, yang dimana daerah Damaskus ini ada raja di sana. Namanya dikenal sebagai Herodes. Raja Herodes ini ada keinginan untuk menikah dengan putri dirinya sendiri, dan itu tidak sesuai dengan kitab Taurat. Sebagai seorang nabi, tentu Nabi Yahya menentang tindakan dari Raja Herodes. Putri tiri dari Raja Herodes ini ternyata tidak terima. Ia kemudian menghasut Raja Herodes. Raja Herodes pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Yahya. Nabi Yahya pun ditangkap dan kemudian dipenggal. Kepala Nabi Yahya diletakkan di atas nampan dan diserahkan kepada Herodia, putri dirinya sendiri. Kemudian, adapun keadaan dari Nabi Zakaria mendengar kabar kematian dari putranya, ia pun berlari menuju salah satu kebun di daerah Baitul Maqdis. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pepohonan yang ada di daerah Baitul Maqdis itu terbuka dan menyatakan, wahai Nabi Allah, sini, ayo bersembunyi di dalam pohonku. Aku akan menyembunyikanmu di dalam sini agar kamu tidak terlihat oleh bala tentara dari Raja Herodes. Namun ternyata iblis melihat Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Alhasil ketika bala tentara dari Raja Herodes datang, iblis pun mengatakan kalau Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon tersebut.
Dengan kapal dan kekuatan dari bala tentara Raja Herodes, mereka pun langsung menghantam dan membelah dua pohon tersebut, yang dimana Nabi Zakaria ada di dalamnya. Begitu sadis dan begitu miris. Alhasil mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Adapun Nabi Isa pada zaman itu juga ternyata dikejar dan menjadi incaran dari kaum orang-orang. Semoga Allah dapat memberikan kita hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Itu kisahnya Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Kuharapkan semua dapat ambil hikmah semua dari cerita ini. Semoga kita semua tidak termasuk di dalam kaum orang-orang zalim. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keadaan fitrah di dalam Islam sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya ceritakan. Saya Safira S yang biasa dipanggil Plus. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.